Salam kebajikan. Selamat berjumpa dengan saya, Nia Setia, pencerita relief Candi Borobudur Mendut dan Sojiwan dari Sekolah Budaya Mitramaya di bawah asuhan Bapak Bambang Ika Prastya MM. Mitra kebajikan, berbahagia sekali hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sebuah kisah yang terpahat indah di relief Candi Mendut yang terletak di sebelah selatan dari dinding candi itu sendiri. Kisah ini sangat menarik. Kisah tentang pertobatan seorang yaksini. Ingin mendengar kisahnya? Demikian yang saya dengar. Yaksi Hariti, seorang yaksa yang memiliki 500 anak yang tinggal di hutan bersama suaminya, Yaksa Panjika. Mereka hidup berbahagia. Mereka tinggal di sana tanpa ada yang mengganggu karena mereka 502 yaksa. Wah, luar biasa. Setiap hari, Yaksi Hariti memberi makan anak-anaknya tidak seperti anak manusia. Dia justru memberi anak-anaknya makanan berupa daging manusia dan darah manusia. Hal ini dia lakukan untuk melindungi anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa tumbuh besar dan kuat. Suatu hari, Yaksi Hariti ingin mencari makan untuk anaknya. Dia pun berkata kepada anak-anakku, dengarkan, hari ini ibu akan mencarikan makanan untuk kalian. Jadi kalian jangan pergi dari rumah, bermainlah di sekitar sini saja. Dan ibu akan segera memberikan makanan yang lezat untuk kalian. Anak-anaknya pun berbahagia dan berkata, iya ibu, pergilah bu, kami akan menunggumu di sini. Dengan rasa bahagia, karena melihat anak-anak yang tumbuh dengan sehat, Hariti pun meninggalkan rumahnya, menuju kampung sebelah untuk mencari anak manusia. Anak manusia? Ya. Anak-anak Hariti biasa diberi makan daging anak manusia dan minum darah anak manusia. Oleh sebab itu, Hariti harus berusaha keras untuk mencari anak manusia yang bermain di luar tanpa pengawasan orang tuanya. Hal ini terjadi sering sekali sehingga penduduk di daerah itu menjadi ketakutan. Terutama ibu-ibu, mereka akan segera memanggil anaknya dan membawa anaknya masuk ke rumah ketika mereka mendengar suara telapak kaki Hariti lewat di daerah itu. Karena di kampung dekat dengan rumah Hariti, anak-anak sudah masuk ke dalam rumah dan dalam pengawasan kedua orang tuanya, maka Hariti pun mencoba untuk mencari anak manusia di kampung-kampung lainnya. Setelah sekian lama, akhirnya Hariti pun menemukan seorang anak manusia tanpa pengawasan dari orang tuanya, sehingga dia dengan leluasa mengambil anak itu dan membawanya. Anak itu pun berteriak, tolong, tolong ibu, ibu. Ibunya yang di dalam rumah mendengar teriakan anaknya, segera dia pun lari keluar dan berkata, jangan bawa anakku, mana anakku, jangan bawa anakku. Dia pun menangis dan berteriak. Tapi Hariti tidak peduli dan dia pun tetap membawa anaknya pulang ke rumahnya. Sang ibu yang merasa kehilangan anaknya,
Dia sangat sedih dan dia kebingungan. Akhirnya dia pun menemui seorang biksu. Dia menyampaikan apa yang menjadi penyebab hatinya bersedih. Biksu itu pun kemudian berkata, "Tenang ibu, akan aku katakan ini kepada Buddha. Semoga Buddha bisa menolong kita." Segeralah sang biksu menuju ke tempat Buddha. Dia pun mengatakan kepada Buddha, "Buddha, tolonglah. Banyak ibu-ibu mengeluh, menangis setiap hari karena kehilangan anaknya. Dan anak ini diambil oleh Yaksi Hariti untuk diberikan kepada anak-anak mereka." Kasihan Buddha. Buddha mendengar apa yang disampaikan oleh biksu ini dan dia pun anaknya yang bernama Priyangkara. Dia anak Harti yang paling kecil. Bawalah dia kepadaku. Dan Hariti pun akan tersadar dengan apa yang sudah dilakukannya. Sang biksu pun segera mengambil anak Hariti dan menyerahkannya kepada Buddha. Karena Hariti mengambil anak dari kampung sebelah yang jaraknya cukup jauh hingga ke rumahnya, maka dia pun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai di rumah. Ketika senja tiba, Hariti pun sampai di depan pintu rumahnya dan dia berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, kemarilah, ibu membawa makanan yang lezat untuk kalian. Lihatlah, aku sudah membawa seorang anak manusia yang bisa kalian makan bersama-sama. Mari kita hitung satu persatu anak-anakku. Kemarilah." Dia pun mulai menghitung dari 1, 2, 3, 50, 100, 200, 300, 495, 496, 497, 498, 499. Dan mana anakku? Mana anakku Priyangkara? Anakku yang ke-500, mana dia? Hariti pun mencari anaknya dengan kebingungan dan dia pun menangis. "Oh anakku, di mana kamu? Anak kesayanganku Priyangkara, di mana kamu?" "Tenang istriku, lebih baik kita bertemu Buddha. Kita tanyakan kepada Buddha, di mana anak kita. Buddha pasti tahu di mana dia karena dia sangat mengetahui apa yang terjadi di dunia ini." Hariti pun mengikuti apa yang disampaikan suaminya dan mereka berdua menuju ke Buddha. "Tolonglah aku. Aku kehilangan satu anakku. Dia anak kesayangku. Dia anak kesayanganku Priyangkara. Tolonglah. Di manakah dia? Tunjukkanlah padaku," kata Hariti. Sang Buddha hanya tersenyum dan dia berkata, "Hariti, Hariti, kamu ini punya 500 anak saja, hilang satu, kamu menangis seperti itu. Coba bayangkan bagaimana dengan orang-orang yang ada di kampung itu. Para ibu yang hanya memiliki 1 atau 2 anak. Dan kamu ambil anaknya, kamu jadikan makanan untuk anak-anak kamu. Bagaimana kira-kira perasaan mereka?" Mendengar apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, Hariti pun tersentuh hatinya. Sang Buddha membuka mangkuknya dan muncullah Priyangkara dari dalam mangkuk. Hariti kemudian berlari dan mengambil anaknya dan memeluknya. "Oh anakku Priyangkara, ternyata aku merasakan betapa sakitnya, betapa sedihnya kehilangan seorang anak. Buddha,
mulai hari ini aku berjanji, aku tidak akan memakan daging manusia lagi. Dan mulai hari ini, aku dan keluargaku berjanji hanya akan makan buah raksasa sang Buddha. Kemudian mereka pun meninggalkan tempat sang Buddha. Dan semenjak itu, Hariti sangat menyukai, sangat mencintai anak-anak dan melindungi para wanita yang sedang hamil dan bahkan menuruti apa keinginan para wanita yang belum memiliki anak. Demikian kisah dari Yaksi Hariti. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan semoga semua makhluk berbahagia. Salam kebajikan.